kira setengah 11-an lah saya baru temuin sama si wewe itu. Ya pertama sih suaranya kan udah pertama di telinga itu kecil, gitu. Pertama kecil, kedua kali, dua kali, tiga kali baru agak panjang, gitu lah. Baru datang sinar itu dari atas kecil merucut jadi lebar gitu kan. Nah sinarnya tuh kayak warna terang, kembang api tetes itu. Nah putih-putih gimana gitu. Nah saya jadi kaget kan, nggak pernah pertama kali, jadi kaget saya yang udah. Nah habis itu dia nanya si Wewe, saya bisa komunikasi kan udah sama si Wewe itu, ngomong, awakmu teko papan panggonanku iki arep ngopo. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Tangerang. Jauh-jauh dari Tangerang ke sini ingin mengisahkan kisahnya yang pernah berapa kali mencari pesugihan. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kang Odeng. Alhamdulillah. Dari Tangerang ke sini tuh berapa hari Pak? Ya kira-kira 16 jam Kang Odeng. 16 jam ya? Ya. Nah, ini dari Tangerang sobat. Pak Sutres ya namanya ya? Iya Kang Odeng, Pak Sutres Pak namanya. Sutres, Masya Allah, jauh-jauh ke sana ke sini cuma ingin mengisahkan kisah panjenengan yang pernah berapa kali Pak mencari pesugihan ini? Ya kira-kira 4 kali. 4 kali Pak? Ya. Itu awal ceritanya gimana Pak? Dan tahun berapa kok sampai Pak Sutres ini nekat mencari sebuah kekayaan dengan bantuan jin Pak? Dulu Kang, saya sukses jadi saudagar buah gara-gara ada temen yang ngajak bisnis samurai. Saya ikut, terus saya diajak kemana-mana semua sama temen saya, rombongan 6 orang. Nah semua itu saya yang danain semua uangnya. Ya uangnya itu dari hutang. Nah jadi pengaruh sama usaha saya. Terus usaha saya jadinya kurang gara-gara sering diajak pergi sama teman-teman itu mencari samurai Pak? Mencari samurai, barang-barang antik. Nah akhirnya nggak ada hasilnya sama sekali. Terus istri nggak bisa nerusin jualannya. Akhirnya saya jadi kolek. Terus di tahun 2023 ini bulan 2 saya pergi dari rumah gara-gara banyak utang. Dan ada informasi kawan tentang pesugihan di Wonosobo berupa wewe. Saya diajak ke sono, ke Wonosobo dari Tangerang, dikenali sama juru kuncinya di Wonosobo itu.
Sebenarnya saya juga nggak pengen cara pintas kayak gini, tapi berhubung nggak ada jalan lain, saya terpaksa Kang Udeng menjalani ini, berharap bisa berhasil. Ya, tapi kan tergantung keberhasilannya itu. Ceritanya saya di Wonosobo ketemu sama yang namanya Mbah Rahmat Wonosobo daerah mana itu Pak? Wonosari Kang Udeng. Wonosari. Ya, Wonosari itu desa apa kecamatan? desa. Desa ya. Ya, di desa Wonosari. Di situ saya masuk ke rumahnya juru kunci itu dan saya ditanya-tanya, bener siap? Ya, saya siap. Nah, saya terus diajak masuk ke kamarnya khusus, tempatnya juru kunci. Ditanyain alamat, ditanyain namanya, ditanyain pinnya, terus ditulis di kertas Kang Udeng. Ditulis di kertas, nama itu dimasukin di dalam gelas. Gelas itu ada airnya putih, tapi sebelum itu ditiup airnya sama juru kunci, jempol kaki saya itu kayak diisep gitu Kang Udeng, Diisep sama juru kuncinya. Nah, ya katanya untuk menghubungkan sama si wewe itu. Terus habis itu air itu Kang Udeng ditiup sampai tenggelam, tapi kalau dia tenggelam dia akan berhasil dan ditemuin. Nyilem lah, nama itu bisa nyilem Kang Udeng, tapi pas nama saya itu dia nggak bisa nyilem dalam, cuma nyilem dikit doang. di tulisan kertas tadi. Iya, tulisan kertas itu digilik, kayak di Lintir lah. lintir kayak arisan itu lah. Nah itu kalau nama saya itu tenggelam dikit, nimbul lagi gitu, nggak bisa tenggelam jauh. Nah guru kunci bilang, kamu ditemuin, tapi masalah hasil saya nggak tahu, tapi ditemuin gitu katanya Kang Udeng. Nah begitu itu juru kuncinya bilang, mau dilanjut apa enggak, ini kayak gini gitu. Terus saya bilang, saya lanjut Mbah, saya bilang gitu sama juru kuncinya, dilanjut. Kalau dilanjut hasil dan enggaknya saya enggak jamin, tapi kalau tenggelam semua saya jamin, dia bilang begitu. Habis itu saya rundingan beras, terus ya buat beli sampai apa namanya, puja-puji, Sesaji lah. sesaji ya, buat beli sesaji, terus suruh apa beli. Habis itu baru malam mulai, malamnya langsung Kang Udeng, nggak nunggu besok nggak, langsung ini hari datang malam itu langsung bisa, nggak ada pantangannya hari-hari, nggak ada, langsung, nggak ada misalkan ditunda besoknya lo besoknya gitu, enggak. Langsung diajak ritual itu ya. Iya langsung, begitu siang itu deal oke, langsung kita malamnya bisa gitu. Habis itu mbahnya bilang nih istirahat dulu siang, ntar habis isya baru habis isya. Nah sementara habis isya itu udah mulai, itu saya belum tahu Kang Udeng kalau tempatnya itu di kayak jurang di atas mata air. Nah saya kaget, nah malam dinginnya nggak, kira-kira saya habis sisa itu suruh turun, tangganya banyak banget pokoknya turunnya itu, kayak di jurang itu turun. Wah itu ada sendang, mata air itu turunnya kayak kolam gitu Kang Udeng. Nah itu suruh mandi dulu
dinginnya kayak es airnya. Nah, saya di situ mandi telanjang, sebelum mandi sendiri sampai pokoknya harus nyelemin diri minimal 3 kali lah. Nyelum apa namanya? Rendam lah ya. Ya pokoknya kepalanya masuk ke air itu Kang Deng. Nah, nyelam tuh minimal 3 kali gitu. Habis itu udah kita nungguin embahnya itu naik lagi. Itu ada tempatnya lagi Kang Deng. Di atas tempat ritualnya itu tepatnya di atas mata airnya. Di atas mata airnya itu akar-akar pohon itu jalannya. Jadi merangkak jalannya. Jalannya merangkak, habis itu ke atas. Terus ketemu kayak dibuatin kayak gua gitu Kang Deng. Tapi di dalamnya tuh ada kainnya, banyak kain, model kain WW gitu loh. Nah, Berwarna-warni kainnya. kayak model jarit itu loh, batik. Oh, kayak batik. Ya, tapi kain-kain lama gitu. Ya kayak gitu. Ada bendera merah putih udah warnanya udah pudar kayak gitu, model-model kayak gitu Kang Deng. Ada apa namanya? jerami padi itu. Nah, kayak gitu, diiket-iket kayak gitu, modelnya kayak gitu di dalamnya itu. Nah, sampai situ saya dijawabin sama juru kuncinya itu. Nah, dijawabin ini, saya minta ini. Saya tujuannya kan ya minta uang lah Kang Deng. Supaya itu, emang itu dibawain kantong Kang Deng. Kantong beras itu, kalau zaman dulu kantong apa ya itu? Kantong kain putih itu Kang Deng. Nah, kantong kain itu dibawain 3. Kalau hasil katanya itu 3 itu penuh katanya. Itu saya buat duduk. Saya dudukin emang itu kainnya itu. Nah, begitu udah saya dudukin itu mbahnya ritual dulu, saya nungguin. Begitu nungguin, mbahnya bilang udah, ntar kalau kamu ditemuin itunya duit itu udah ada, katanya begitu. Tapi kalau kamu dimintain tumbal, misalkan diminta ini hari, kamu kasih. Kamu nggak dikasih nggak bakal dapet. Misalkan dia minta, aku minta anakmu hari ini, kamu harus bilang siap. Kalau nggak bilang, kalau kamu jangan, berarti gagal, katanya gitu. Nah, begitu mbahnya udah nerangin gitu, saya iya aja. Namanya lagi pikirannya nggak enak itu Kang Deng. Jadi saya, ya pokoknya tujuannya saya pengennya dapat duit gitu aja, biarpun caranya gimana gitu. Nah, habis itu mbahnya udah masrahin nama itu, saya ditinggal Kang Deng. Ditinggal dari jam 8 sampai jam 10 malam. 10 malam itu kira setengah 11-an lah saya baru temuin sama si wewe itu. Ya pertama sih suaranya Kang Deng, pertama di telinga itu kecil, gitu. Pertama kecil, kedua kali, 2 kali, 3 kali baru agak panjang, gitu lah. Baru datang sinar itu dari atas kecil merucut jadi lebar gitu Kang. Nah, sinarnya tuh kayak warna terang kembang api tetes itu. Nah, putih-putih gimana gitu. Nah, saya jadi kaget kan, nggak pernah, pertama kali jadi kaget saya Kang Deng. Nah, habis itu dia nanya, si Wewe, saya bisa komunikasi Kang Deng sama si Wewe itu, ngomong, awakmu teko papan panggonanku iki arep ngopo? Nah, saya jawab, aku arep njaluk rezeki berupa duit. Bilangnya juru kunci nggak usah pakai bahasa biasa aja, nguku, nggak usah kromo katanya, ngomongnya biasa aja. Pakai Jawa itu Pak. Jawa, pakai Jawa Kang Ude. Terus si Wewe itu bilang, awakmu teko kini kuwi arep ngopo? Terus saya jawab, saya minta itu tadi ya. Nah, habis itu
Wewe bilang duit neng kene iki ora gampang, neng kene iki duit ya tuku. Dia bilang gitu. Dia bilang duit itu di sini juga nggak gampang, duit itu ya tuku. Kuwi ono ijoli. Dia bilang begitu, dia ono ijoli. Terus saya bilang, saya siap. Siapa yang mau diambil, kan saya bawa foto Kang Odeng. Waktu itu bawa foto keluarga saya kasih, nggak ada. Dia bilang, aku nggak mau ini semua, kamu kesini bawa perempuan baru saya kasih rezeki. Dia bilang begitu Kang Odeng. Maksudnya suruh bawa perempuan itu saya ke sono suruh bawa orang tapi bukan keluarga saya gitu. Jadi orang lain tapi yang hamil Kang Odeng. Dia mintanya orang hamil tahunya. Saya nggak tahu kan baru pertama kali Kang Odeng. Jadi saya bingung gimana ini, kami bilang gitu. Nah, terus aku tanya sama jerukunya begitu kan. Oh, tahunya suruh bawa orang hamil, baru orang hamil itu saya bawa ke sono saya baru hasil itu Kang Odeng. Nah, singkat ceritanya saya itu habis jam itu ditemuin si Wewe udah ngomong itu ujung-ujungnya nggak mau ngasih. Saya sampai minta nomor Kang Odeng sama Wewe itu. Nomor apa itu? Nomor togel. Saya kan nggak dikasih. Ini saya minta nomor. Saya bilangnya kan suruh bilang Ratu kan. Ratu, Ibu Ratu saya minta nomor aja kalau nggak dikasih ini. Sini nggak ada nomor. Neng kene orang nomor. Ngomongnya begitu Kang Odeng. Ceweknya itu. Kamu kesini bawa perempuan pasti tak kasih rezeki. Dia bilang begitu. Perempuan yang hamil itu? Iya. Pasti tak kasih rezeki katanya. Tapi itu melihat wujudnya Pak? Nggak melihat itu sinar. Cuma dengar suaranya? Iya, sama sinar putih itu. Tapi wujudnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Tapi ada sinarnya, memang ada. Tempat itu gelap Pak ya? Gelap banget. Udah nggak orang di dasar kayak di dasar jurang gitu. Jadi udah gelap, nyamuknya banyak, udah semualah lintah itu juga banyak deket air soalnya. Ya singkat ceritanya itu Kang Odeng, saya udah sampai jam 11 malam, ya saya disuruh pulang. Saya kan minta terus, tapi nggak dikasih sama itu. Rezekimu bukan di sini pokoknya. Kamu bawa orang baru tak kasih rezeki. Pokoknya bilangnya begitu terus. Nah, sampai jam 11 malam saya suruh pulang. Awakmu ndang lunga saka papan panggonanku. Dia bilang begitu. Wewe-nya. Ya udah, habis itu saya pulang Kang Odeng. Habis itu saya cerita sama juru kuncinya. Ya juru kunci bilang, ya kan udah tak bilangi kalau rezeki masalah hasil dan enggaknya udah tak kasih tahu. Dia bilang begitu kan. Emang nggak salah sih. Jadi saya ya maklum lah, nggak kesalahan dia kan. Tapi saya kan iya aja gitu Kang Odeng. Ya sampai itu dia bilang nyaranin emang juru kuncinya, emang kamu kalau suruh gitu, kamu kalau bisa bawa perempuan yang hamil, orangnya nggak takut, bawa ke sini pasti hasil. Dia bilang begitu. Tapi di sono weton itu agak itu juga Kang Odeng. Pengaruh ya? Pengaruh. Dia maunya wetonnya itu legi, manis sama wagi. Minta netonnya Manis sama wagi. legi sama wagi ya? Lepas itu nggak mau? Ya pokoknya yang dijamin hasil itu. Maksudnya netonnya wanitanya? Iya, wanitanya. Yang itu, hamil tadi ya? Ya, itu kalau weton itu dijamin pokoknya berhasil. Itu kalau berhasil katanya dapat berapa itu Pak? Kalau berhasil itu banyak, kemudian 3 kantong gede, kantong itu isinya itu kan 50 kilo. Kantongnya gede, bukan kayak yang 25, kantong yang 50 kilo itu disediain 3. Kalau saya tanya sih hasilnya itu tawar-tawaran katanya. Misalnya, nanti kalau membawa wanita hamil nanti bisa tawar-tawaran apa ya? Iya. Dari harga tadi. Ya anakmu misalkan hamil itu, anakmu itu tak ambil
minta berapa kamu gitu. Misalkan dia minta 20, ya, wah kebanyakan, nah misalnya 10, ya gitu kayak gitu Kang Udeng. Jadi deal-dealan, tapi harus malam itu diminta harus dikasih. Misalkan 10 hari ntar tak minta, ya 10 hari ntar diminta gitu. Ya singkat ceritanya gitu Kang Udeng. Jadi waktu itu saya belum berhasil Kang Udeng. Jadi udah saya pamit sama juru kuncinya. Saya bilang, saya ntar kalau ada perempuan saya mau balik lagi ke sono. Itu Kang Udeng ceritanya. Ya itu habis dari Wonosobo itu saya gagal Kang Udeng. Saya pulang ke Jawa Tengah juga Kang Udeng. Tepatnya di Kendal, Meleri, di teman saya. Saya nyari info ke sono ke sini, nyari informasi gimana caranya yang ada PS yang cepat hasil gitu Kang Udeng, biar bisa bayar utang-utang saya. Saya nyari info ke sana ke sini, akhirnya ada teman Kang Udeng di Weleri yang menceritakan katanya ada. Nah, pesugihan yang langsung cair Kang Udeng. Nah, saya semangat Kang Udeng, langsung saya datang itu ke tempatnya itu. Teman saya diceritain dulu sama teman saya itu. Nah, gini caranya. Nah, nanti baru ditemuin sama si juru kunci itu Kang Udeng. Terus saya pikir-pikir, wah kayaknya kok biayanya nggak banyak. Nah, saya langsung mau Kang Udeng. Ke arah mana itu, Pak? Ke arah Meleri, Leri itu dari Kendal. Kendal ya? Iya, Jawa Tengah juga Kang Udeng, masih Jawa Tengah. Nah, di situ saya ajak teman saya itu yang cerita tadi langsung aja meluncur ke tempatnya si juru kunci itu Kang Udeng. Bulan berapa itu, Pak? Masih bulan 4 ini kemarin Kang Udeng. Bulan 4 kemarin. Iya, bulan 4 ini kan dari Wonosobo kan bulan 2 tadi ya. Nah, langsung ke bulan 4 itu langsung ada info, langsung di Peleri itu. Begitu udah sampai di tempatnya juru kunci tadi Kang Udeng, saya diantar. Saya dihitung-hitung wetonnya Kang Udeng, ditanyai wetonnya sama juru kunci, hitung-hitung pakai jagung. Wah gini, ini ada rezekinya, ini ada enggak, ada kosong. Saya kurang tahu ngitungnya gimana. Nah di situ ditawarin Kang Udeng, mau uang namanya sodakoh, apa JM, apa pinjem uang. Ditawarin 3 sama juru kunci Kang Udeng. Saya milih yang cepet. Kalau yang JM itu paling lama 3 hari katanya, sampai 3 hari dapat uang yang JM. Kalau yang sodako itu seminggu lebih katanya. Kalau yang pinjam sama seminggu lebih juga. Nah saya milih itu JM tadi Kang Udeng. Begitu JM saya dimintain siapa yang mau diajuin, petonya harus tahu. Nah hitung-hitung Kang Udeng, petonya ini cocok apa enggak nih. Kalau cocok malam ini bisa ini, kalau nggak cocok misalkan kosongnya hari Kamis apa Jumat, ya hari Jumat sama Kamis itu nggak bisa gitu. Hitung-hitung dulu Kang Udeng. Nah saya pas dihitung-hitung itu pas kosongnya itu hari Selasa sama Minggu Kang Udeng, Selasa sama Minggu. Jadi lainnya itu saya masuk semua katanya. Nah begitu itu saya dihitung-hitung masuk, saya pikir-pikir, wah saya setuju aja, itu aja. Saya setuju. Orang selama ini kan dengar-dengar biayanya gitu mahal, kok ini biayanya dikit Kang Udeng. Biayanya cuma kosnya yang mahal Kang Udeng. Terus syaratnya harus kos di sono. Saya disuruh kos di sono yang rumahnya hadap ke Nalar itu apa? Utara ya? Ya. Itu ngadap ke utara Kang Udeng. Kalau nggak ke utara nggak boleh. Ya nyari kos. Di sono 500 kosnya. Nah, terus saya suruh beli
bangsa dupa apa itu ya sekitar habis 200 lah Kang Udeng. 200 kelapa hijau apa gitu. Saya tanya itu namanya pesugihan apa, katanya gitu kan. Katanya Siti Khotijah Kang Udeng. Nah, Siti Khotijah saya kan belum paham siapa gitu. Terus diterangin katanya Dewi Lanjar. Nah, terus saya tanya tempatnya mana. Katanya belum nanya tadi ke tempatnya kan. Saya cuma nanya di mana, belum caranya doang. Saya nanya tempatnya di mana. Nah itu lokasinya di Ning namanya Kang Udeng. Itu di pinggir laut katanya. Nah itu saya udah setuju sama guru kuncinya. Saya suruh istirahat jam 6 sore besok, saya suruh datang langsung ritual itu. Begitu kos sudah dicariin kan, saya udah ngasih duit. Nah itu baru Kang Udeng, besoknya jam 6 saya suruh datang langsung ritual ke Pinang. Begitu udah itu deal, saya iya kasih duit, oke, saya suruh pulang Kang Udeng. Pulang dulu saya, besoknya baru datang. Terus saya disuruh apa kemarinnya sih, disuruh apa namanya, disuruh apa, beli kelapa dulu. Saya beli kelapa hijau. Nah beli kelapa hijau 2 dulu, itu saya yang beli Kang Udeng. Harus saya kelapa, kalau yang lainnya si kuncinya ya. Kalau kelapa saya sendiri yang suruh beli 2 itu. Begitu udah beli saya kelapa, lainnya suruh kuncinya. Baru saya siap-siap jam 4 itu, siap-siap barang udah semua, kos-kosan udah dibersihin, baru Kang Udeng saya jalan ke tempatnya sono Kang Udeng. Jam 5 tuh jalan, jam 6 harus sudah masuk tempatnya, soalnya jam 5 tuh jalan, kira-kira perjalanan 1 jam dari rumahnya juru kunci itu. Saya nggak tahu, saya baru pertama kali itu kalau di situ tuh ada tempatnya yang lip Kang Udeng tempatnya. Jadi di pinggir pantai itu kanan kiri itu tambak udang, di tengah-tengahnya ya itu kayak bangunan model musola, kayak model kayak gitu Kang Udeng. Tapi itu sumur Kang Udeng, tahunya sumur. Iya sumur, itu separuh di luar, separuh di dalam bangunan itu Kang Udeng. Jadi yang separuhnya di tempat bangunan itu tempat sesaji itu Kang Udeng, buat tempat sesaji. Nah tahunya, tapi sebelum masuk saya muter dulu Kang Udeng, muteri bangunan itu, suruh baca sholawat. Habis baca sholawat saya suruh wudhu atau mandi di sumur itu. Baru udah mandi, udah wudhu di situ, baru masuk. Saya liatin tempatnya kok kayak gini gitu, kayaknya auranya tuh nggak ada, rasa merindingnya itu nggak ada Kang Udeng. Aura merindingnya itu biasanya kalau masuk gitu kan pasti ada auranya yang itu ya Kang Udeng ya. Ini kok nggak ada, saya bilang gitu, merindingnya tuh nggak ada. Jadi saya, wah ditemuin apa enggak, ini udah dalam hati udah mau masuk itu udah agak-agak gitu. Jadi dari jam 6 itu udah mikirin ini kayaknya kok tempatnya gini gitu. Tapi memang ya agak-agak serem sih, serem. Cuma kalau menurut saya sih kurang ini gitu loh ya. Kan pernah ngerasain aura-aura gitu, jadi perasaan tuh beda gitu Kang Udeng. Cuma ombaknya kan yang buat serem tuh ombaknya Kang Udeng. Ombaknya gede. Jadi itu pas di pinggir pantai pas pokoknya nih. Pinggir pantai pas. Di tebing lah ya. Bukan tebing, pasir tuh, depannya pasir semua Kang Udeng. Jadi ceritanya dulu saya dengar itu ada orang gembala kerbu itu, kubangan itu yang jadi sumur itu buat kubangan kerbu itu, yang sekarang jadi sumur itu Kang Udeng ceritanya. Makanya
kayak dikeramatkan gitulah ceritanya. Nah katanya Juru Kunci, ntar kalau kamu ditemuin kamu bilang aja saya minta ini, kalau diminta yang lain jangan mau, katanya bilang gitu. Saya iya aja Kang Udeng. Terus saya tungguin ini, dalam proses itu kan masang itu sesajinya, kelapa tadi dibuka terus pasang dupanya, ini semua lama Kang Udeng masangnya. Terus habis itu dia baca-baca apa, tapi nggak lama Kang Udeng, bacanya nggak lama, paling 5 menit udah itu Juru Kuncinya itu. Habis itu terus saya disuruh apa namanya, baca sholawat. Baca sholawat itu 100 kali. Habis dia baca mantra itu tadi, saya suruh baca sholawat 100 kali, sama minta permintaan saya itu di situ itu. Terus saya suruh nyalain apa tuh, Dupa. iya dupa, saya yang nyalain dupa 2, saya suruh nyalain. Habis baca sholawat tadi terus saya ritual Kang Udeng. Saya minta itu sampai jam 10 Kang Udeng, 10 malam. Sampai jam 10 malam dibatasin, sampai jam 10 malam mama Juru Kuncinya kalau nggak ditemuin ntar diparanin. Dia nunggunya jauh, setengah kiloan sama saya tuh. Saya ditinggal sendiri kan, ya saya tungguin lama nggak ada reaksi juga. Paling cuma ada burung itu doang, suara burung doang itu di atas bangunan itu. Wah, kayak nggak berhenti di situ aja suara burung itu. Sampai selesai itu jam 10 saya diketok, tapi nggak ada reaksi apapun. Cuma saya itu mandi keringat di situ, kayak nggak ada angin, nggak ada apa di bangunan itu. Jadi saya basah semua baju saya di situ, kayak nggak ada angin. Jadi pulang itu baju saya udah kayak rendam air itu Kang. Jadi habis itu Juru Kunci ngetok lah jam 10, datang jam 10 ngetok, gimana katanya, nanyain gitu, ketemu enggak sama Bu Hajah Siti Khotijah katanya gitu. Saya bilang enggak, tapi Juru Kunci itu punya namanya kayak kepercayaan dia Kang Udeng. Tadi bawa bunga dulu ke kos-kosan buat nabur di kos-kosannya sono, ntar kalau dikasih duit ditaruh di kos-kosan itu katanya gitu. Jadi separuh kembang ditaruh di tempat tempatnya, yang separuh ditaruh di kos-kosan. Nah begitu udah itu saya dia suruh pulang suruh di kos-kosan, tidur di kos-kosan. Jadi lantainya tuh dikasih bunga semua Kang Udeng. Ntar kalau dimimpiin apa diapa ya, nih besok datang lagi kayak gitu Kang Udeng, sampai 3 kali Kang Udeng. Besoknya sama lagi kayak gitu, sampai 3 kali pulang ke kos-kosan itu, tapi nggak ada mimpi apa-apa. Juru Kuncinya bilang kalau mau diperpanjang apa enggak gitu, maksudnya kalau diperpanjang jadi 7 hari gitu loh. Tapi saya bilang enggak lah, katanya 3 hari kok, mau 7 hari tambah perjalanan nggak bisa lagi gitulah ya. Jadi saya nanya sama Juru Kuncinya, kalau diperpanjang kira-kira hasil enggak, saya bilang gitu kan. Ya itu tergantung diri kamu sendiri, ya, dibalikin gitu Kang Udeng sama saya Juru Kuncinya. Jadi ya saya mundur aja gitu. Ini ceritanya saya nggak mau nerusin lagi lah sampai 7 hari, takutnya sia-sia gitu Kang Udeng. Berarti 2 kali gagal lah Pak ya? Ya 2 kali gagal Kang Udeng ya. Yang satu di WW tapi ditemui tapi nggak ada kan, nggak dikasih rezeki. Yang kedua nggak ditemui, nggak temui apa-apa. Jadi manusia itu cuma sebatas pelantara Pak, apa sebatas jembatan lah. Ditemuin enggak itu terserah sama yang kita panggil.
Oh iya. Iya, kayak Dewi Lanjar, dia mau datang enggaknya ya terserah beliau. Nanti kalau datang itu rezeki Bapak, Iya. kalau nggak datang ya berarti dia nggak mengendaki Bapak, kan Iya, gitu. Jadi manusia itu cuma bisa menyembatani, Iya. lepas itu nggak bisa Pak. Ya Pak ya. Iya. Ya terima kasih Pak Sutris sudah mau datang ke tempat saya dan mau mengisahkan kisah-kisah Pak Sutris di sini. Ya kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng banyak-banyak terima kasih atas waktunya Pak Sutris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.